Aduh. Vein Nona. Aku sudah menyelamatkanmu. Kenapa kamu menyentuh titik tekanan tubuhku? Kamu baik-baik saja kan? Hei hei hei, cantik, sadar dong. Kamu. Ah, ciuman pertamaku hilang. Jangan dia kena rekan ITU? Ya ampun. Cantik, tolong jaga diri ya. Kak Jinli, kamu ada? Ada apa lagi? Ya kira-kira. Racun apa? Ya itu. Racun itu. Xiao Yaose. Racun ini, laki-laki atau perempuan, harus melakukan hubungan intim. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak dan mati. Lawannya benar-benar licik. Kamu beruntung banget, ya. Hei, kakak peri, jangan ngomong gila. Cepat katakan padaku, bagaimana cara menghilangkan racun itu? Kalau kamu nggak kena titik tekan tubuhnya, masih bisa diselamatkan. Sekarang aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak boleh. Aku nggak bisa memanfaatkan keadaan ini. Kok aku lihat dia yang menekan titik tubuhmu, malah memanfaatkan keadaanmu. Enggak. Kalau dia sadar, dia pasti langsung bunuh aku. Ya udah, nikmati dulu saja. Bangun dulu baru ngomong. Kalian ini. Bajingan, aku mau bunuh kamu. Hei, tunggu dulu. Kamu yang kena. Rekashaya sanaya. Aku punya obat kuat. Itu alasanmu? Bisa dong bicara masuk akal. Kalau nggak kamu tekan titik tubuhku, nggak bakal begini. Pada akhirnya, aku penyelamat hidupmu. Aku yang menyelamatkanmu. Hei, kamu mau masuk akal atau enggak? Seandainya aku tahu, aku nggak bakal tolong kamu. Kamu berani bilang begitu? Tentu saja aku berani bilang. Kalau kamu nggak tekan titik tubuhku, mana mungkin semua ini terjadi. Dan sepanjang waktu, kamu yang paksa aku. Aku ini korban, ngerti nggak? Aku juga nggak bisa melawan. Sudahlah. Ngomongin ini juga udah telat. Kalau kamu nggak puas, ya bunuh saja aku yang menyelamatkanmu ini. Sudahlah. Sebenarnya semua ini bermula dariku. Dan dia cuma kena musibah tanpa sebab. Bahkan kalau aku bunuh dia, buat apa juga? Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab pada saya? Sekarang kamu terlalu lemah. Belum cukup layak. Mungkin juga nggak akan pernah cukup layak. Kita berdua berasal dari dunia yang sangat berbeda. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Kalau tidak ada halangan, mulai sekarang, kita tidak akan pernah berhubungan lagi. Jadi kejadian tadi malam, anggap saja itu cuma mimpi. Kalau tidak, kalau tersebar, itu tidak akan membawa manfaat. Jangan meremehkan orang. Meski aku sekarang lemah, tapi aku akan segera menyusulmu. Bahkan akan melampaui sifat kompetitifmu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah melihat banyak orang yang penuh semangat. Tapi pada akhirnya mereka tunduk pada kenyataan dengan kepala tertunduk. Kalau kamu benar-benar seorang jenius yang bisa membuat keajaiban di dunia ini, mungkin itu masih mungkin. Benarkah? Kalau begitu, tunggu saja. Ingat namaku, aku Ye Chen. Suatu hari nanti, aku akan menjadi cukup kuat, lalu akan mencarimu. Baiklah. Aku akan menunggu. Mungkin saja. Di hadapan para ahli Wu Zong yang kuat, aku yang masih di tingkat Wu Zi ini terlalu lemah. Dia bukan Wu Zong, tapi Wu Huang. Apakah Wu Huang itu kuat? Kamu tidak bisa sedikit lebih ambisius? Wu Huang saja bisa disebut sebagai orang kuat. Walaupun sekarang kamu cuma bisa disebut sebagai Wu Ze biasa. Kemampuan memang agak lemah, tapi selama kamu bersama kakak, dengan memiliki pedang 9 bagian, potensi masa depanmu tak terbatas. Dan pasti akan menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta ini. Nanti kamu hanya perlu mengguncang tubuhmu seperti harimau. Gadis kecil ini akan tunduk padamu kapan saja. Level 51,
Tidak disangka hanya dalam beberapa hari, aku bisa melewati satu tingkat besar dari seorang yang dulu hancur dan tiannya. Ini benar-benar luar biasa. Tubuh pedang yang tak musnah ini memang menakutkan seperti ini. Bahkan Yeshuan yang mengaku sebagai jenius nomor satu keluarga, Ye saat ini, setelah menyatukan 5 urat nadiku sebelumnya, kecepatan latihannya juga tidak lebih dari ini. Aku harus berlatih lebih kuat, agar pada pertemuan klan satu hari nanti, aku bisa benar-benar mengalahkan Yeshuan. Membuat semua orang menyaksikan siapa sebenarnya yang jenius sejati. Sedikit cahaya dingin muncul dari telapak tangan. Angin kencang membuka jalan hidup dan mati. Aku menggerakkan pedang, ini dengan hatiku. Cahaya dingin setinggi ribuan kaki menutupi lembah perak. 3 hari sudah berlalu. Pertemuan leluhur keluarga Ye akhirnya tiba. Yishin dan Yi Mo akan membuat kalian terkejut. Ini adalah pil bunga salju yang dibuat dari bunga salju. Bisa menekan racun api gadis itu untuk sementara. Bagus sekali. Ini adalah jurus pelepasan 9 putaran. Kasihan dia. Jika dua ini dipadukan untuk latihan, bisa mengubah kejahatan menjadi kebenaran. Mengendalikan api langit dan bumi. Mencapai jalan tertinggi yang tak terkalahkan. Tidak mungkin jurus ini belum pernah dilatih orang. Tenang saja, gadis itu 100% berhasil latihan. Tapi kalau kamu yang latihan, Pasti mati tanpa ragu. Di mana Shuang? Shuang tidak baik. gadis itu dalam bahaya. Bocah nakal, sudah kukatakan tidak. Cepat pergi dari sini. Jangan menghalangi pandangan. Sudah dengar? Kalian keterlaluan banget. Tidak memberi pil penyembuh saja sudah cukup. Malah kasih makanan anjing buat kita makan. Makanan ini manusia bisa makan? Sudah basi semua. Malah bilang untuk membasmi cacing. Kalian benar-benar keterlaluan. Anak muda di rumahmu itu. Sampah itu sudah bukan tuan muda lagi. Kamu cuma pantas makan nasi saja. Begini saja, aku lihat kamu lumayan. Kalau mau makan, tidur saja sama aku dengan baik. Dasar bajinga. Kamu tidak boleh memaki tua muda kami. Bajingan berani-beraninya memaki aku. Ye Chen sampah itu. Aku maki dia, terus apa? Hari ini saatnya duel. Nona akan menebasnya dengan satu pedang. Nanti kamu bahkan tidak lebih dari anjing betina. Jangan bermimpi. Tuan muda kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Sampai sekarang, kamu masih berharap sampah itu akan menyelamatkanmu. Jangan bermimpi. Kalau aku bisa menemukan dia. Aku akan memperkosamu di depan matanya. Bajingan-bajingan ini. Sampah berani naik ke aku, pantas mati. Jangan datang ke sini. Jangan berontak lagi. Apa istimewanya Yeshen? Layani kami dengan baik. Kami tidak akan membiarkanmu makan dan minum enak. Aku cuma ingin saja. Kamu teriak sekencang apapun juga tidak berguna. Berhenti, berhenti. Yichen, kamu berani memukulku. Nona Yeshuan dan tetua besar tidak akan membiarkanmu lolos. Benarkah? Yichen. Chen Xiao. Tolonglah, maafkan aku. Semua ini perintah tetua besar untuk aku lakukan. Schwanger. Kamu tidak terluka kan? Aku tidak apa-apa. Schwanger, ayo kita pergi. Seratakan. Senang sekali tuan muda bisa melihatmu. Aku hampir mengira aku akan mati. Jangan bicara omong kosong. Tuan muda tidak akan membiarkanmu mati. Tuan muda, tapi saya takut saya hanya beban saja. Hanya akan membuat tuan muda semakin terbebani. Mana mungkin begitu? Oh iya? Ini adalah sebuah rahasia seni bela diri yang aku dapatkan, yaitu jurus 9 putaran pelepasan diri. Asalkan kamu berlatih sesuai dengan metode di dalamnya, kamu bisa selalu membakar api gunung langit. Serius? Kalau begitu aku pasti akan berlatih dengan sungguh-sungguh supaya jadi kuat. Lalu melindungi tuan muda. Jangan nangis lagi. Kalau nangis terus nanti jadi jelek. Nanti kamu nggak ada yang mau nikahin lo. Aku nggak mau nikah. Aku cuma suka sama tuan muda. Si bodoh, sini. Tuan muda ajarin kamu latihan. Ya, jurus 9 putaran pelepasan diri. Juga dikenal sebagai jurus dewa yang tak mati. Jika berlatih, sampai puncak. 9 putaran pelepasan diri. Tak mati dan tak hancur. Bisa membalikan aliran meridian. Bisa menyembuhkan penyakit kronis. Janji 3 hari sudah tiba. Malam pun telah tiba. Sudah saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Hehe,
kamu juga ikut bertempur ya. Selamat ya. Kudengar putri Anda memiliki bakat luar biasa dan telah membangkitkan darah tingkatan D. Masa depannya tak terbatas. Haha. Terima kasih. Silakan duduk kalian berdua. Baiklah, baiklah. Selamat. Kepala Tecuyi. Haha. Saya Baiju, Tetua dari Akademi Shintian, dari keluarga Shimanqing. Datang untuk merekrut Yeshuan menjadi murid. Astaga. Tamu kehormatan datang berbondong-bondong. Mohon maaf atas sambutan yang kurang layak. Silakan duduk di tempat utama. Kepala Tetua Ye, Anda terlalu sopan. Haha. Nona Yeshuan memang memiliki bakat luar biasa. Bahkan Xuantian, Akademi Suci, secara langsung datang untuk merekrutnya menjadi murid. Memang begitu. Kabarnya, Nona Yeshuan Juga menjalin pernikahan dengan keluarga Simen dari Akademi Suci Xuantian. Masa depannya sangat cerah. Seorang jenius, bahkan lebih jenius dari Ye Chen di masa lalu. Nangong Yan dari Akademi Cilian, Xuantian, hari ini mewakili Akademi Cilian, berharap merekrut Yeshuan menjadi murid. Dongfang Song dari Akademi Qingzhong, Shintian, mewakili Akademi Qingzhong merekrut Yeshuan menjadi murid. Beiteng Gui dari Akademi Wuming, Shintian, mewakili Akademi Wuming ingin merekrut Yeshuan menjadi murid. Kenapa mereka semua datang? Kota yang tergantung pada kerajaan Tianyang. Namun 5 akademi besar berdiri di atas kerajaan tersebut. Xuantian adalah salah satunya. Dan Xuantian terbagi menjadi 5 akademi. Qingkeng, Beijing, Xiliang, Wuming, Gousheng. Ketiga utusan, silakan duduk. Akademi-akademi itu saling bersaing, berlomba mencari yang terkuat. Tapi dari 5 akademi ini, ada 4 yang ingin merekrut Nona Yeshuan menjadi murid. Ini pertama kalinya aku lihat kejadian seperti ini. Sungguh luar biasa. Kalian datang untuk apa? Yeshuan ini orangnya dari Institut Platinum milikku. Kok seperti mau merebut orangnya? Hanya untuk perjodohan saja. Bukannya harus ke Institut Emas milikmu juga. Kita semua kan orang dari sekte Xuantian. Mau ke institut mana saja bebas. Dejuan sendiri yang putuskan. Aku lihat kalian nih. Hanya mimpi kosong saja. Shinra. Semua kehormatan ini semua karena kamu yang membawa. Darbai. Tak sangka kau juga datang, silakan duduk. Kok dia bisa datang? Guru Paman, kau juga datang? Cuma nonton saja. No. Hari ini para utusan sekte Xuantian datang ke keluarga Ye kami, membuat keluarga Ye kami makin bersinar. Sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa. Semoga nanti anak-anak keluarga Ye kami bisa tampil bagus. Siapa tahu bisa menarik perhatian salah satu utusan. Sekarang saya umumkan pasar malam resmi dimulai. Ada 3 tes yang harus dilalui hari ini. Tes pertama adalah ketahanan mental. Tes kedua adalah jalur kekuatan bela diri. Tes ketiga adalah kekuatan fisik. Tangga ini adalah tangga gravitasi. Setiap langkah yang diambil gravitasi akan berlipat ganda. Seperti jalan seni bela diri, penuh duri dan rintangan. Setiap langkah penuh kesulitan. Orang tanpa ketahanan mental tidak mungkin bisa sampai puncak. Hari ini yang mengikuti tes. Silakan berdiri di depan tangga. Bersiap untuk tes. Cantik sekali manusia ini. Katanya Yeshuan ini adalah reinkarnasi. Dulu sudah mencapai level 51. Baru-baru ini bahkan bangkitkan darah keturunan kelas D level 1. Sekarang semakin dalam dan tak terduga. Gadis terpilih dari langit seperti ini. Jangan bilang menikahinya saja sudah. Berteman saja sudah cukup. Hidup ini tak ada yang perlu disesali. Kabarnya Yeshuan dan putra jagoan dari Institut Platinum. 11 menu akan dijodohkan. Ini yang genius yang pantas untuk Yeshuan. Bicara soal jenius. Ye Chen dari keluarga Ye dulu pernah menikah dengan Yeshuan. Katanya jenius juga. Ye Chen si bangkai itu sudah hancur jalur energi di perutnya. Tulang dan uratnya sudah hilang. Sudah dibatalkan perto Nangania. Pergi meninggalkan keluarga Ye. Si Chen ITU mana pantas untuk noni. Untang SI bangkai, ITU taktatong. Kalau sampai naik ke sini, pasti malu-maluin. Sekali lagi jadi bahan tertawaan kota yang. Hahaha. Tuan muda, jangan khawatir. Tunggu sebentar. Aku akan buat semua yang meragukanku diam semua. Begitu Ye Chen selesai bicara, siapa animal datang. Dia juga ikut ujian. Sampah ini.
Dia benar-benar berani datang. Tua muda. Ye Chen memang punya wibawa luar biasa dan penuh keberanian. Tak heran dalam perebutan keluarga. Berulang kali membuat Sui kita kesulitan. Walau tegas membunuh, penuh strategi dan keberanian. Dia memang sosok yang kejam. Tapi dalam intrik keluarga, saat dia terluka parah, dia dibuat lumpuh. Kalau tidak, dia bakal jadi ancaman besar buat kita. Sesepuh besar keluarga Ye ini sempit hati, tak bisa menerima orang lain. Kebanyakan putrinya, Yi Xian, berdiri di atas kejatuhan jenius lain. Keluarga, Yi dikuasai orang ini. Meski sudah bergantung pada kekaisaran Suantian, tetap sulit berkembang di masa depan. Orang itu adalah anak yang kemarin di pegunungan binatang setan. Untung kali ini bawa kerudung. Ye Shen, kenapa kamu naik ke sini? Sekarang belum saatnya duel hidup mati. Ujian ini bukan untukmu yang bisa bertahan. Aku tahu kamu dulu adalah tuan muda dan pernah bertunangan denganku. Kehilangan semua itu, lalu jadi orang yang tak berguna. Kamu pasti tak terima. Jadi ingin berjuang habis-habisan untuk mendapatkan aku kembali. Tapi kita berbeda dunia. Sudah bukan orang yang setara. Jalan legendaku baru saja dimulai. Sedangkan kamu sudah ditakdirkan biasa-biasa saja. Mati tua tanpa arti. Kamu memang percaya diri banget. Tapi ada satu kalimatmu yang benar. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Nanti kamu akan segera sadar fakta itu. Ye Chen, kamu memang suka bertarung. Tindakanmu kejam, posisi tuan muda Jian Yu memaksaku menikahkan Xuan Er denganmu. Setelah itu kamu bertarung hebat dengan orang lain. Terluka parah, tak bisa berlatih lagi. Xuan Er keluargaku dengan baik hati menyelamatkanmu. Setiap hari menemanimu. Memberimu semangat karena berharap suatu hari kamu bisa bangkit lagi. Tapi kamu malah jadi tamak dan tak tahu diri. Menginginkan kecantikan Xuan Er keluargaku. Kamu bahkan berniat jahat. Untung Xuan Er keluargaku saat itu bangkit dengan garis keturunan darah level D. Juga mendapat perhatian dari jenius keluarga Simen. Ketika dua keluarga hendak mengikatkan pernikahan, kamu malah menyimpan dendam. Ingin menghancurkan semuanya. Bahkan memicu duel hidup mati di depan umum. Haha. Ye Chen membunuhmu. Agar Xuan Er menanggung nama buruk membunuh suami sendiri. Baiklah. Hari ini aku hanya bisa membuka kedokmu di depan para pahlawan seluruh dunia. Mengungkap siapa sebenarnya dirimu. Apa? Yichen, bangkai ini, sangat menjijikan. Nona Yeshuan sangat baik padanya. Tapi dia malah cedak, tahu berterima kasih. Membalas budi dengan pengkhianatan. Bangkai ini benar-benar menjijikan. Yemu, kamu omong kosong. Schwanger, orang seperti dia tidak perlu kamu beri penjelasan. Kebenaran akan segera terungkap. Orang yang begitu tak tahu malu. Masih saja bangkai. Tinggal di atas panggung buat apa? Cepat turun sana. Angin tiba-tiba berhembus, mengganggu tenang air kolam musim semi. Maksudmu apa? Angin tiba-tiba berhembus, mengganggu tenang air kolam musim semi. Urusanmu apa? HMPH, maksudnya itu urusanmu bukan urusanku. Apa urusanmu dengan klan Ye? Engine Gears tikus. Ikut campur urusan orang? Berani sekali. Kamu tahu aku siapa? Yichen Bangkai. Kamu berani melawan utusan dari Xintian Shengzhou. Kamu siapa urusan aku? APA? Dan kamu, Yemo. Hari ini aku adalah kepala klan Ye. Tapi kamu malah membela orang luar dan menganiaya kepala klan sendiri. Apa kamu tidak takut orang lain mencemooh kamu yang sudah tua tapi tidak hormat? Kamu benar-benar begitu. Haha. Yichen, jangan lupa. Kamu sudah lama dikeluarkan dari tes di dalam klan Ye. Kamu tidak punya hak ikut serta. Aku tidak salahkan? Para tetua sekalian, apa yang dikatakan tibadur utama sangat benar. Ayolah Yemu. Dan si Man King juga. Kalian berdua ngapain ribut sama junior? Tidak malu apa? Ye Chen, nanti aku akan lihat bagaimana kamu mati. Aneh. Kenapa wanita bertuding itu Teresa gag familiar? Sepertinya pernah lihat di mana. Siapa ya dia? Kalau begitu, mari mulai tes pertama. Kita akan lihat siapa yang bisa naik tangga paling tinggi dan bertahan paling lama. Aku mulai duluan, Bangkai. Buka matamu dan lihat dengan seksama. Aku akan buat kamu mengerti. Seberapa besar jarak antara kita. Kenapa kamu menggonggong seperti anjing? Apa karena pernah menunjukkan senyum paling rendah hati di depanku? Jadi sekarang ingin menagih kembali? Bangkai terketak. Setelah tes ini selesai, aku pasti akan membuatmu merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Ye Chong, sesi ketiga, 20 napas.
Ye Feng sesi ketiga 30 napas. Yiching sesi keempat magong. Yemeng sesi ketiga 37. Ye Chen, jangan bilang itu kakakku Ye Xuan. Bahkan kalau aku bertindak sesuka hati, aku dengan mudah mengalahkanmu. Perhatikan baik-baik. Hailon. Kenapa aku ingat? Dulu kamu yang gila-gilaan mempertemukan aku dengan Ye Xuan. Bahkan terus mengikuti aku sambil bilang, kakak Ye Chen. Kaki Chen, kamu kenapa? Apa mungkin dulu aku terlalu bersinar di keluarga Ye? Sampai kalian yang merasa rendah diri jadi iri dan kesal. Makanya sekarang kalau lihat aku, kalian kayak anjing gila. Nasi gigi mau gigit orang. Kamu sampah. Kamu masih kira kamu jenius yang dulu. Kayaknya nanti harus kasih kamu pelajaran nih. Yelan tingkat kelima 47. Adik perempuan ini jenius. Kakaknya juga nggak kalah keren. Bisa bertahan 40 napas di tingkat 5. Bakat banget nih. Hahaha, kamu terlalu memuji, utusan. Seven tingkat. Ye Juan benar-benar hebat. Berapa lama dia bisa bertahan ya? Ye Xuan sesi ke-7 60 napas. Benar-benar hebat. Nona Ye bukan cuma cerdas, tapi juga punya kemauan yang luar biasa. Layak disebut putri kebanggaan langit. Betul. Tingkat ke-7 sama sekali nggak bisa dibandingin sama yang lain. Sekarang kamu lihat jelas perbedaan kita kan. Aku adalah Feng Wu. Sedangkan kamu cuma semut kecil yang lemah dan menyedihkan. Kamu memang ditakdirkan untuk memandang aku dari bawah. Ayah, kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Shu. Lihat nih, sampai Ye Chen akhirnya mau naik panggung. Kalian tebak dia bisa naik sampai tingkat berapa? 1 tingkat. Aku rasa dia cuma segitu kemampuannya. Mungkin dia nggak tahan 2 napas di tingkat pertama. Ini nggak mungkin. Bahkan yang Master Yelan cuma sampai tingkat 5. Apa mungkin ada masalah dengan JD? Xie Chen. Kamu cuma sampai sini aja. Aku nggak percaya kamu bisa maju dan mengalahkan Xuan. Apa? Aku nggak salah lihat kan? Ye Sheng Jia Jia. Sudah 9 tingkat dan masih lanjut. Tingkat ke-10. Ini serius? Sampah Ye Chen ini malah mengalahkan yang Master Yelan, bahkan mengalahkan Nona Ye Xuan. Bisa naik itu belum tentu hebat. Yang penting berapa lama dia bisa bertahan. Kalau dia bisa bertahan 1 sesi penuh, bukannya itu bikin orang ngakak? Ye Chen, kamu ini sampah. Benar-benar mengira tangga gravitasi semudah itu didaki. Nanti kamu malah jadi daging cincang. Itu baru lucu. Tua muda. Apa maksudnya 10 nafas? 20 nafas. Sudah 30 nafas. Sudah 50 nafas masih di atas. Sudah 100 nafas, HMPH. Jangan-jangan dia mati di atas sana. Saya rasa dia memang sudah mati. Suruh orang tarik mayatnya turun. Jangan malu-maluin di situ. Lishian, bukankah tadi kamu bilang kamu itu burung phoenix dan aku ini semut kecil? Kenapa sekarang kamu bahkan lebih rendah dari semut kecil ini? Dan kamu, Yemo, orang tua lisik yang menggalaukan segala karat demi kentangit. Kalau bukan karena orang tuaku yang menyelamatkanmu dulu, kalian pasti sudah lenyap sejak lama. Tapi sekarang kalian malah tahu malu, mengkhianati kebaikan, menyerangku ketika aku terluka, merencanakan untuk menguasai harta keluargaku, bahkan menyewa orang untuk membunuhku. Kalian kira aku ini buah si malakama yang gampang diperas? Sesuka kalian saja memanfaatkan aku? Binatang kecil, tutup mulutmu. Kamu benar-benar mengira naik ke tangga ke-10 bisa sombong begitu? Jangan lupa, kamu cuma sampah yang punya dan tian hancur dan kelima jalur energi hilang. Sampah macam apa yang bisa bikin keributan? Bagus, Ye Chen. Meskipun kamu sudah jadi orang yang tidak berguna, kamu setidaknya sudah belajar tebal muka dan tahan banting. Tapi itu cuma soal bela diri. Hanya mengandalkan kemauan saja tidak cukup. Bakatlah yang paling penting. Kita lihat saja nanti. Memang begitu. Ye Chen, sampah ini sudah lama dihina dan diejek. Punya sedikit kemauan. Itu wajar saja. Betul, memang begitu hahaha. Ternyata kemampuan itu didapat dari latihan seperti kura-kura. Cuma sampah biasa. Punya hak apa untuk sombong di depan kita? Sehebat apapun kemampuan kura-kura, kalau nggak punya kekuatan, semua itu cuma omong kosong. Kalau benar-benar bertarung,
Aku cuma pakai satu tangan. Bisa membunuh sampah ini berkali-kali. Bagus. Sampah ini gak bakal lama bisa bangga. Ujian berikutnya bakal bikin dia ketahuan aslinya. Saat itu tiba, aku ingin lihat apakah dia masih bisa sombong. Benarkah begitu? Aku juga penasaran. Anak ini masih bisa kasih kejutan yang berbeda buatku atau tidak? Ujian tulis putaran pertama selesai. Silakan semua pindah ke arena dalam. Sekarang mulai uji bakat putaran kedua. Cukup dekatkan telapak tangan ke manik-manik dan masukkan energi spiritual. Manik-manik itu akan memancarkan cahaya yang berbeda-beda. Kita semua tahu bahwa para pendekar dibagi menjadi 10 tingkat. Masing-masing tingkat memiliki warna yang berbeda. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Mewakili warna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam, dan emas. Jika para murid keluarga Ju sudah siap, mari kita mulai. Engin malam berwarna hijau. Bakat tingkat 4. Daun hijau muda. Juga bakat tingkat 4. Daun terang berwarna cian. Bakat tingkat 5. Daun biru muda. Bakat tingkat 6. Biru malam kawan. Haha. Bakat tingkat 7. Bakat tingkat 7 cukup bagus. Bisa bergabung dengan sekte Suji Swantian saya. Betul, bakat tingkat 7 bahkan di sekte lain. Juga termasuk kandidat unggulan. Asalkan lulus ujian dan jadi murid utama dari 5 sekte besar. Ye Chen, kamu benar-benar pikir kamu lebih hebat dari saya? Dengan kekuatan tekad segitu, masih berani lawan saya? Lihat baik-baik. Jangan berkedip. Ye Xuan ternyata punya bakat emas tingkat 9. Hahaha. Putri kesayangan saya benar-benar berbakat menjadi pendekar sakti. Hahaha. Bakat luar biasa. Keluarga Ye melahirkan seorang Ye. Xianyang kelak mungkin akan membawa kemikiran bagi seluruh keluarga. Kota yang tidak akan punya tandingan lagi. Bagus. Bakat luar biasa seperti ini. Tak heran kalau panglima keluarga Simen tertarik pada Ye Xuan. Kabarnya bakat Simen Yu adalah bakat hitam tingkat 8. Bahkan tidak setinggi dia. Kalau dua keluarga ini bersatu lewat pernikahan, itu benar-benar kombinasi sempurna. Isian wanita, ini benar-benar luar biasa. Katanya bakat tingkat 9 adalah anak pendekar sakti. Memiliki potensi untuk mencapai tingkat pendekar sakti. Sangat menakutkan. Apakah masa depan kota yang akan melahirkan seorang pendekar sakti? Pendekar sakti. Sepertinya kita berdua di Linceng setelah ini akan terus berada di bawah bayang-bayangnya. Nona Yishian, kalau kamu bergabung dengan saya, kamu bisa pakai sembarang ilmu tingkat wilayah dari akademi tanpa nama. Ye Juan, kalau kamu gabung ke saya, semua rahasia di Akademi Gudang Bersih akan terbuka untukmu. Para tetua dari berbagai suku akan menjadi gurumu. Berbagai sumber daya bisa kamu gunakan sesuka hati. Kalian sudah cukup. Nona Ye Xuan hanya akan menjadi milik Akademi Platinum kami. Dan perlakuannya pasti jauh lebih baik dari kalian. Nona Ye Xuan. Silakan tenang, jangan terburu-buru. Kita tunggu sebentar lagi. Paman Bai, ya. Yi Chen. Sekarang kamu sudah lihat perbedaan sebenarnya di antara kita? Aku memiliki bakat pendekar sakti. Kelak pasti akan terbang tinggi ke langit ke-9, mengawasi semua makhluk hidup dari atas. Sedangkan kamu, pusat energi hancur, urat nadi hilang semua. Kasihannya. Ditakdirkan untuk Quinjak di Bavaka Kiku. Cuma bakat tingkat 9 saja. Hebat banget ya. Ye Chen, sampah yang bahkan tidak punya dan Tian dan 5 urat. Malah berani-beraninya ingin tes bakat. Tak takut ketawa sampai mati ya. Hahaha, benar banget. Ye Chen, kamu mending turun saja. Daripada bakat yang keluar terlalu rendah. Membuat keluarga Ye kita malu-maluin. Yi Chen, Yi Chen. Aku benar-benar gak ngerti. Anak perempuan ke sudah keluar bakat tingkat 9. Kamu masih saja menantangnya. Dari mana kamu dapat keberanian itu? Betul, Yi Chen. Aku benar-benar gak tahu kamu punya hak apa buat lawan aku. Aku punya hak apa sih? Baiklah. Hari ini aku akan buktikan ke kalian. Aku punya hak apa? Ikala Madame Dan, lihat dengan jelas. Bakat tingkat 1 ya? Iya. Sampah ini ya, cuma segitu kemampuannya. Bakat seni bela diri sampah malah tingkat 2. Kita ternyata meremehkannya. Hahaha, bakat tingkat 2. Sampah ini cuma sampai situ aja.
Kok bisa begini? Bukannya dia katanya dan tiannya rusak. 5 uratnya juga gak ada, sampahkan. Dia malah punya bakat sehibit itu. Gak masuk akal banget. Padahal tanpa 5 urat, masih ada bakat tingkat 8. Jadi kalau 5 uratnya masih ada, bakal punya bakat lebih dari tingkat 9. Memang begitu. Selain Yeshuan, keluarga Yega ada yang tingkat 8. Jelas-jelas jalur bela dirinya sudah aku cabut. Bukannya sudah jadi sampah. Kok masih punya bakat bela diri tingkat 8? Melihat aku kehilangan jalur bela diri. Tapi masih punya bakat sehebat itu. Rasanya gak enak di hati. Cuma bakat tingkat 8 doang. Tapi juga gak ada yang lebih tinggi dariku. Di depan wujudku sebagai dewa bela diri. Itu apa artinya? Gak ada yang lebih tinggi dariku. Buka matamu dan lihat terus. Dia juga bakat tingkat 9. Dia bahkan juga bakat tingkat 9. Tuan muda, kamu sudah buat tuan muda lain marah. Kok bisa punya bakat setinggi itu? Gak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar gak mungkin. Gimana bisa begitu? Ini gak mungkin. Gak mungkin apa? Ini baru bermulawan. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu yang benar-benar gak mungkin? Bakat tingkat 10 dengan 3 kelengkapan. Bakat tingkat 10 dengan 5 kelengkapan. Bakat tingkat 10 dengan warna pelangi. Bakat warna tingkat 10 dengan 10 level. Tingkatan seni bela diri dibagi menjadi 10 level, yaitu pejuang, prajurit, guru bela diri dan jenderal, raja bela diri dan kaisar bela diri, respek bela diri dan orang suci bela diri, kaisar bela diri. 10 tingkatan ini. Juga untuk bakat tingkat 10 dan 7 dianggap unggul. Bakat tingkat 8 disebut jagoan. Awalnya kukira Yeshuan dengan bakat tingkat 9 sebagai putra orang suci bela diri sudah cukup mengagumkan. Tapi tidak kusangka. Tak jezangka. Ye Chen ini ternyata adalah suci dari orang suci bela diri tingkat 9. Dengan bakat warna tingkat 10. Sosok kaisar bela diri. Dan bakat warna tingkat 10 dibagi lagi menjadi 3 warna dan 5 warna. 7 warna masing-masing mewakili kaisar bela diri, bumi, dan langit. Tapi bagaimana dengan bakat ini? Apakah itu tingkatan apa? Benar. Ye Chen ini bukan hanya putra kaisar bela diri. Karena di atas kaisar bela diri ada sebuah tingkatan legenda, yaitu dewa bela diri. Bakat ini adalah sosok dewa bela diri. Itu adalah sesuatu yang melampaui seluruh benua. Hanya ada dalam legenda. Terlalu mengerikan. Bakat Ye Chen ini benar-benar menakutkan. Ini baru benar-benar jenius luar biasa. Jika dibandingkan dengan ini, sosok Yeshuan di tingkat 9 orang suci bela diri sama sekali bukan apa-apa. Sangat jauh berbeda. Tuan da Nyonya. Kalian lihat itu? Tuan muda bukanlah orang yang gagal. Malah dia adalah jenius tingkat atas. Ini adalah alasan sebenarnya di balik kata-kata besar kalian. Strategi sejati di baliknya. Jadi, calon sebenarnya adalah Ye Chen. Ternyata dia punya sosok dewa bela diri yang legendaris. Apakah kita salah memilih? Mustahil. Itu tidak mungkin. Ye Chen tak punya jalur bela diri. Dia tidak mungkin punya bakat tingkat 10. Aku tidak percaya. Benar-benar tidak mungkin. Orang gagal sepertinya dia. Bagaimana mungkin punya sosok putra dewa bela diri? Ye Chen, bagaimana bisa bakatmu lebih tinggi dariku? Tidak ada yang mustahil. Yeshuan, aku beritahu kamu. Walaupun kamu mengambil darah di zaman purba, bukan milikmu. Takdirnya bukan untukmu. Perbuatanmu dengan Ye Mo yang seperti pencuri ayam dan anjing hanyalah sebuah lelucon. Ye Shen, kamu bangga apa? Kamu cuma orang dengan dantian hancur dan tanpa 5 jalur, sampah belaka. Aku tak tahu kamu pakai harta karun apa. Aku juga tak tahu kamu curi bakat dari mana. Tapi kamu tak bisa latihan. Itu fakta yang tak terbantahkan. Ye Chen, kamu kira punya bakat tingkat 10, lalu tak terkalahkan di dunia? Jangan lupa kamu cuma orang dengan dantian hancur. Tanpa 5 jalur, sampah belaka. Dengan itu, kamu bisa berbuat apa coba? Betul sekali. Dia cuma orang yang tak berguna. Meskipun punya bakat tinggi,
buat apa? Kalau level dan tingkatan belum cukup, begitu bertarung. Jangan bilang sama aku. Bahkan anak keluarga Ye yang sembarangan saja bisa dengan mudah membunuhnya beberapa kali. Yang Dakitakin, Young Master, Yi Lami Mang benar. Sampah ini tidak akan bisa bangga lama-lama. Tes kekuatan selanjutnya. Dia akan terbongkar, Semua dengan jelas. Saat itu nanti, lihat dia masih bisa sesombong apa. Betul, aku hampir lupa. Anak ini punya dantian yang hancur. 5 saluran energi sama sekali tidak ada. Bakat setinggi apapun, buat apa? Prestasinya di masa depan pasti sangat terbatas. Sama sekali tidak bisa membuat gelombang besar. Teman-teman, menurutku, kita tidak perlu buang-buang waktu untuk sampai mahkamah ini. Tuan utusan benar. Meskipun Ye Chen memiliki bakat tingkat 10 yang sangat langka. Tapi buat apa? Betul. Dantiannya hancur. 5 saluran energi hilang. Bahkan kalah dari petarung biasa. Orang seperti ini sudah ditakdirkan tidak akan jadi besar. Apalagi untuk diperhatikan. Sungguh sangat disayangkan. Apakah benar dia sampah? Hari itu saat di pegunungan binatang setan mengejarku. 2 orang itu punya kekuatan yang dalam. Tekanan mereka sangat besar. Kalau orang biasa ketemu mereka, pasti sudah tertindih mati sejak lama. Tapi dia yang cuma seorang penari kecil bisa bertahan hidup. Dantian Hanker, 5 saluran energi hilang. Tapi punya bakat batuan tingkat 10. Pasti ada yang aneh dengan dia. Ye Chen, aku semakin penasaran sama kamu. Aku benar-benar ingin lihat. Apakah kamu masih bisa kasih aku kejutan yang berbeda? Sayang sekali Yi Chen. Bakat setinggi apapun, kalau tidak didukung level yang sepadan, akhirnya cuma jadi ilusi kosong belaka. Untunglah begitu. Kalau tidak, satu keluarga Ye punya 2 monster. Benar-benar melawan langit. Bagaimana nasib keluarga lain? Aku rasa belum tentu mereka bisa hidup. Kalau itu tidak ada masalah. Dengan sifat YMO, pasti akan ada pertarungan naga dan harimau di antara mereka. Hasil akhirnya pasti tidak bisa ditebak. Kota yang ini memang penuh dengan orang-orang berbakat. Banyak sekali talenta muncul. Bahkan hampir saja muncul seorang dewa pejuang. Kenapa di kota kita tidak ada orang sehebat itu? Baik, sekarang mulai tes terakhir, uji kekuatan. Tes ini sangat sederhana. Cukup menyerang dengan sekuat tenaga. Hantam sampai mati lawanmu. Baru tahu seberapa besar kekuatanmu sebenarnya. Timbangan kekuatan. Aku mulai duluan. Ye Chen, lihat dan rasakan kekuatan aku. Itsong 6.500 Jin. Tingkat 3 prajurit. Itsong sangat kuat. Prajurit biasa dengan kekuatan tingkat 3 hanya punya kekuatan 6.000 Jin. Dia punya 6.500 Jin. Mungkin sudah minum obat penguat tubuh. Pada usia Ye Chong, punya kekuatan seperti ini. Sudah sangat hebat. Lihat ini. Ini adalah kekuatan gue. Buat orang kayak kamu yang gak berharga. Kalau kamu gak punya kode rahasia di tubuhmu, 10 orang sepertimu bisa gue pukul mati sekali tepuk tangan. Dengan kekuatan segini, berani juga kamu jualan. Gue belum pernah ketemu orang seberani dan seberniat culas kayak kamu. Oh tunggu. Kamu itu anjing. Kamu cuma bisa pamer omongan doang. Nanti lihat deh, gimana kamu bisa sombong. Yizong, ngapain buang-buang waktu debat sama sampah kayak dia? Orang yang gak punya kekuatan. Omongan sok jago gak ada gunanya. Begitu bertarung, kamu bakal kayak anjing. Diinjak-injak sambil minta ampun. Yuan 9.000 Jin. Level 54. Astaga. Kekuatan Yelan sudah sampai level 54. Di umur segitu sudah luar biasa. Tapi memang wajar juga. Yelan memang jenius kedua terbaik di keluarga Ye, setelah Ye Xuan. Latihannya bahkan lebih cepat dari Ye Chong. Memang Yelan dibantu pil keluarga Ye, yang bisa mempercepat latihan. Menembus level 54 bukan hal sulit. Kekuatan Yelan cukup bagus. Aku bisa langsung menerima kamu jadi muridku. Untung kali ini aku ngurangin bahan latihan yang buat Ye Chen. Kalau enggak, hasil Lan Air nggak akan sehebat ini. Ya, ini namanya memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Kalau bahan latihan itu diberikan sama sampah Ye Chen, itu cuma buang-buang aja. Paling tepat diberikan ke Nona Ye Xuan dan yang lain. ITU pilihan paling bijak. Ya. Shinner, giliran kamu. Biar mereka lihat seberapa hebat kemampuanmu. Siap. Ye Chen, kamu benar-benar pikir kamu lebih hebat dari aku? Jangan bermimpi. Kamu memang punya sedikit bakat, tapi kamu jauh kalah dari aku di aspek lain. Dengan kondisi kamu sekarang, masih mau lawan aku bakal pakai kekuatan penuh. Biar kamu tahu, apa itu putus asa yang sesungguhnya. Ye Xuan, aku akui kamu memang lebih unggul di beberapa hal. Contohnya tingkat kejahatanmu yang tinggi. Dan ketebalan kulit muka kamu. Tapi kamu sekarang ngomong seenaknya. Nani malah baikin muka kamu tambah jelek kinepukul. Sampai nggak bisa ketemu orang lagi.
Seperti semut lawan kereta. Bagai telur lavam batu. Besar que matamu dan liha dengangelas. Yishan 14.000 Tingkat 5 pendekar. Wah, Nona Yeshuan memang benar-benar jenius. Haha. Orang biasa butuh tingkat 6 untuk mencapai 14.000 jin. Tapi dia sudah sampai di tingkat 5. Ya, biasanya sih. Pendekar tingkat 5 biasanya hanya sekitar 10.000 jin. Sedangkan tingkat 6 baru 13.000 jin. Tapi Nona Yeshuan berhasil mencapai lebih dari 14.000 jin. Ini bahkan lebih kuat dari pendekar tingkat 6 biasa. Memang benar-benar jenius. Bahkan di zaman kami, jarang ada yang bisa menandinginya. Apalagi sumber daya yang kami punya waktu itu tidak bisa dibandingkan dengan kota kecil seperti Yangcheng. Jadi kalau dia juga mengonsumsi beberapa ramuan, pasti akan jauh lebih kuat lagi. Ye Chen, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Jangan-jangan kamu pikir kemampuanmu bisa mengalahkanku? Kamu tidak akan bisa kali ini. Buka matamu lebar-lebar. Lihat jelas siapa yang sebenarnya pekandang. Yichindia, 1 dan Tian pecah, 5 jalur energi hilang, pecundang sejati. Dia berani tanding dengan Nona Yishian. Meski dia berbakat luar biasa, tapi tidak bisa berlatih itu fakta. Harusnya sadar diri dong. Kalau cedak, kumamin semarka muka sendiri. Pasti tidak terima ya. Lagipula dulu dia juga genius yang jadi pusat perhatian keluarga. Sekarang jatuh dari singgasana. Jadi pecundang. Tapi tidak terima. But APA, pecundang ya pecundang. Itu fakta yang gak bisa diubah. Berhenti. Siapa yang izinkan pecundang sepertimu ikut tes? APA? Mau batalkan hak tes saya? Wala kamu yutusin untuk merekrut murid. Tapi urusan keluarga. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Sombong. Kamu kira kamu siapa? Berani meragukan aku. Buruan sujud di hadapanku. Tua muda. Orang sepertimu yang tidak hormat pada yang lebih tua. Layak biraku sujud? Jurus pedang abadi menembus 9 musibah. Ropedang. Oh. Yang mulia Utuza. Tolong izinkan dia ikut tes saja. Anggap saja seperti memberi sedekah pada makhluk malang ini. Beri dia satu kesempatan, agar dia benar-benar mengerti. Seberapa besar jarak antara dia dan aku? Hari ini aku akan menghormati Paman Bailing dan Nona Yeshuan. Tidak akan ribut denganmu. Cepat kembali ikut tes. Bajingan, kamu membangkang. Kamu tidak dengar kata-kata yang mulia Yutusin? Yang mulia Yutusin begitu bijaksana. Aku sudah memaafkanmu, tapi kamu malah tidak tahu berterima kasih. Orang sepertimu yang tidak tahu diri, tidak pantas hidup di dunia ini. Orang tua-tua bangka, kamu tahu nggak sekarang kamu kelihatan seperti apa? Seperti anjing tua yang menjilat tuannya. Anjing tua yang gong-gongin galak penuh kezambangan. Kamu kira dengan begitu orang lain bakal menghormatimu? Orang tua-tua bangka, sebelum ujian, berani nggak kamu taruhan sama aku? Taruhan apa? Terahan tentang kesangguan aku dan Yishian. Kalau aku lebih kuat dari dia, kamu harus muntahkan semua sumber latihan yang seharusnya aku dapat. Semua harus kamu berikan padaku. Hahaha. Cuma modal kamu juga mau mengalahkan Xuan Er? Omong kosong. Aku cuma mau tanya, berani nggak kalau aku kalah? Kamu bebas melakukan apa saja padaku. Hahaha. Meski kamu punya bakat tingkat 10, buat apa? Jangan lupa. Kamu itu sampah. Dengan dantian hancur dan kelima jalur energi hilang. Sampah ya tetap sampah. Taruhan ini ada apa yang harus ditakuti? Aku pasti menang. Ye Chen, kamu jangan menyesal ya. Kalau bukan karena ada keajaiban lahir, kamu nggak akan bisa menang melawanku. Antara kamu dan aku bagaikan langit dan bumi. Ayah? Apa sih? Bukannya Yeshen itu sampa? Tapi kok dia kuat banget? Sampai-sampai tiang itu retak karena pukulannya. Gimana bisa? Ini nggak mungkin. Kekuatan dia kok bisa segitu kuatnya? Ini nggak mungkin. Tekanan yang aku keluarkan bahkan para ahli pejuang pun nggak bisa tahan. Tapi dia masih bisa bertahan. Aku jadi penasaran kamu bisa bertahan sampai kapan? Ya ampun. Hihi. Siapa? Ini berani melawan Tuan Yutusin. Dasar sudah nggak tahu diri. Kayak orang yang sudah bosan hidup. Orang yang gak hormat sama yang lebih tua, seperti ini. Harus dikasih pelajaran biar tahu rasa. Orang sok kuat. Serang dengan keras. Biar Yichin gak bisa bangkit selamanya. Cukup, si drama queen. Berhenti, jangan berlebihan. Dasar gak tahu diri, kok bisa membela sampah ini sih? Tapi buat membela sampah kayak gitu, sampai bikin marah Bailing. Itu gak sebanding.
Simen King, kamu menyulitkan orang muda. Tak takut nanti tersebar dan jadi bahan tertawaan orang? Lage pula. Kamu juga nggak punya hak membatalkan ujian klan Yechen. Aku sarankan kamu jangan menyalahgunakan segel suci Suantian. Kalau tidak, siap-siap kena hukuman dari pengadilan hukuman. Haha. Paman Bai, kata-katamu masuk akal. Aku yang ceroboh. Siapa sebenarnya kakak Cantika ini? Kenapa dia bisa 2 kali berturut-turut? Kok rasanya aku pernah kenal dia ya? Tapi di mana ya aku pernah lihat dia? Beratnya juga 19.000 jin. Levelnya gak main-main. Diperkirakan levelnya setidaknya level 6. Level pendekar. Levelnya tidak diketahui. Sepertinya pedang 9 segmen memang bisa menyembunyikan sebagian besar kekuatan. Kalau semua kekuatannya terbuka, pasti orang lain bakal kaget sampai kelimpungan. Tapi menyembunyikan juga bagus. Kayak pepatah, kayu yang menonjol pasti ditebang angin. Aku sekarang masih terlalu lemah. Kalau terburu-buru buka kekuatan sebenarnya, pasti akan mengundang bencana yang gak perlu. Lebih baik sembunyikan dulu kekuatan. Nanti kalau waktunya pas baru tunjukkan juga gak terlambat. 19.000 Jin. Level 56. Gak mungkin itu. Bukankah Yechen itu orang gagal yang punya 5 jalur pecah di perut dan gak bisa latihan? Gak mungkin itu. Levelnya juga gak jelas. Keadaan Aber ini 14.000 Jin. Level 55. Kuat sekali Yezuan. Kenapa kamu merasa unggul? Gak mungkin itu. Bukankah yang mau bilang dia itu orang gagal yang gak bisa latihan? Orang tua itu berani bohong sama aku? Kok bisa begini? Dasar brengsek kecil ini. Padahal perutnya pecah. 5 jalur semuanya rusak. Bahkan gak layak disebut sampah. Kok bisa masih latihan? Kenapa tiba-tiba jadi sehebat ini? Kekuatannya malah lebih kuat dari Xuan Er. Bukankah kamu selalu bilang aku itu orang gagal? Kalau begitu sekarang kamu bahkan gak sebanding sama aku. Kamu itu apa sih? Bukankah kamu selalu bilang aku itu orang gagal? Sekarang kamu bahkan gak sebanding sama aku. Kamu itu apa sih? Gak mungkin. Perutmu sudah lama pecah. 5 jalur bahkan hilang semua. Gak mungkin punya kekuatan sehebat itu. Gak mungkin. Aku gak percaya brengsek kecil ini sehebat itu. Pasti curang. Pasti dia punya satu harta rahasia yang bisa bantu tingkatkan kekuatannya. Gak mungkin. Pasti begitu. Dia pasti curang. Kalau gak ada harta rahasia itu, dia bahkan gak layak disebut sampah. Kan sudah kubilang. Kenapa kamu yang pecundang bisa sehebat ini? Ternyata curangnya. Haha. Berani banget ya. Sampai ni berani-beraninya pakai barang luar buah kura. Saya sarankan untuk menyelidikinya sampai tuntas. Kalau memang benar, harus dihukum berat tanpa ampun. Para utusan yang terhormat, orang bernama Yechen ini berani melakukan kecurangan. Di depan kita, semua dalam rapat keluarga. Berarti dia tidak menghormati Suantian Shengzong. Kalau dibiarkan begitu saja, kalau sampai tersebar, saya takut nama baik Shantian Shengzong akan tercemar. Betul. Mohon para utusan yang terhormat bisa menegakkan keadilan. Bagaimana menurut kalian semua? Harus dihukum berat. Kalau memang sampai benar-benar curang di depan Suantian Shengzong kita, maka di mana martabat Shantian Shengzong kita? Meski begitu, Saat Yechen Jujitaji. tidak ada gelombang penggunaan harta rahasia di tubuhnya. Tidak ada sama sekali. Tapi bagaimana kalau itu harta rahasia tingkat tinggi, kalau disembunyikan dengan sangat rapi? Bukannya tidak mungkin juga. Paman Bailing paling adil orangnya. Di hadapan Anda, tidak ada yang bisa curang. Mohon Anda keluarkan sermon Pemeriksan untuk menyelidiki. Biarkan kebenaran terungkap ke publik. Baiklah, emas murni tidak takut api pembakaran. Keadilan ada di hati manusia. Lihat, utusan Suji Suantian Shengzong mengeluarkan harta rahasia. Ini harta rahasia. Kahaya yang dipengkarkan. Katanya bisa melihat kondisi tubuh. Apakah dewanya curang atau tidak? Sekali lihat pasti tahu. Ini. Harta rahasia ini dipakai untuk memeriksa kondisi fisikmu. Tapi, pedang 9 segmen punya fungsi sembunyi yang sangat kuat. Tidak akan mudah dideteksi oleh orang lain. Tidak ada peningkatan kekuatan dari harta rahasia di tubuh Yechen. Jadi tuduh dan kurang cedak benar. Terlihat dantian dan 5 pembuluhnya memang berbeda dari orang biasa. Hancur berantakan dan kosong. Sama sekali tidak ada energi spiritual. Aneh sekali. Apa? Jadi berarti dantian dan 5 pembuluhnya memang putus. Jadi benar dia itu memang sampah. Tapi aneh. Bagaimana bisa dia berlatih sampai 19.000 jin? Bagaimana bisa berlatih kalau tidak ada dantian dan 5 pembuluh? Tidak bisa latih ki. Paling cuma bisa latih tubuh saja. Memperkuat tenaga otot dan tulang. Kalau ngomong enak, itu namanya latihan fisik murni. Kalau ngomong kasar, cuma tenaga kasar saja. Tidak beda dengan monyet zaman purba. Hahaha,
Utusan yang terhormat, benar sekali ucapan Anda. Ye Chen ini cuma punya tenaga kasar doang saja. Hanya dengan menguasai energi spiritual, barulah seseorang benar-benar kuat. Haha, meskipun dia masuk ke sekte Suji Suantiang, itu cuma membuang-buang sumber daya sia-sia. Haha, benar-benar tanpa masa depan. Kamu tadi bangga apa sih? Kamu cuma punya tenaga kasar doang. Meski tubuhmu sudah dilatih sampai 19.000 jin, tapi kamu sekarang nggak bisa melatih energi. Pasti punya batas kemampuan yang rendah. Itu nggak bisa diubah. Ye Xuan, kamu jangan banyak omong. Janji 3 hari sudah tiba. Saatnya menepati janji. Sekarang aku tantang kamu di depan semua orang. Berani ikut pertarungan hidup mati? Apakah jenius atau pecundang? Hidup atau mati? Kita lihat kamu kuat atau lemah. Zixian. Beranikah kamu nak ke atas? Untuk bertarung mati-matian denganku? Baik, Yi Chen. Aku setuju denganmu. Semua orang tahu, kamu cuma punya tenaga kasar. Itu bukan petarung sejati. Hanya dengan peralatan dan teknik bela diri yang terlatih, baru bisa mengeluarkan kekuatan maksimal. Aku akan membuktikan kepada semua orang. Di hadapanku kamu tetap saja pecundang. Semakin banyak kamu bicara omong kosong, mungkin semakin sering kamu bakal kena jotos sampai muka bengkak. Aku takut belum selesai pukul kamu sudah pingsan. 1 pedang seni bela diri, 1 jalur ke perut bawah, 5 saluran utama melatih energi, yang lain sebagai pendukung. Latihan fisik tetap saja kelas bawah. Memang latihan fisik murni jalan yang benar. Tapi tetap harus melatih jalan energi. Dari dulu sampai sekarang, yang berhasil sangat sedikit. Dari 10 yang latihan fisik, 9 pecundang. 1 lagi cuma bisa menangis. Ye Chen, kamu sedang sok apa? Kamu belum layak buat kakakku turun tangan. Mau aku ajar kamu cara jadi manusia dulu? Hei Yi Chen. Kamu pecundang kenapa sombong banget sih? Jangan bilang nona, Yi Xian dan Tuan Muda Yilon. Bahkan aku pun bisa membunuh kamu sesuka hati. Oh ya? Kalau kamu yakin begitu, ya udah, naik ke panggung. Sekalian saja aku bereskan kamu semua. Ye Chen, kamu benar-benar sombong dan angkuh. Tapi karena kamu yang bilang, jangan salahkan kami kalau menang tanpa kehormatan. Semua orang sudah lihat. Kalau Ye Chen tetap ngotot cari mati, ya kita permudah saja dia. Sesuai aturan keluarga Ye. Begitu naik ke panggung, hidup mati. Sudah tentukan menang kalah. Juga putuskan hidup mati. Tidak ada yang boleh ikut campur. Juga tidak boleh membalas dendam. Betul. HM. Arena hidup mati suku Ye. Sekarang dimulai. Lanshao. Hebat. Berapa jurus Ye Chen bisa bertahan dari kita? Paling 1 jurus. Ah! Ye Chen ini bahkan tidak pakai pembuka kata. Langsung bertarung. Memang orangnya keras, sedikit bicara. Kalau tidak begitu, ini kan duel hidup mati. Kamu kira, main-main, sebelum bertarung masih harus diskusi dulu? Beberapa orang tuh selalu seperti bunga di rumah kaca. Tidak pernah merasakan hujan badai. Jadi tidak paham prinsip-prinsip ini. Banyak kali, orang mati karena terlalu banyak bicara. Ye Chen, kamu berani menyerang diam-diamnya? Hek dalam sekejap 2 orang kalah. Ye Shen si bangsa ini. 2 jurus saja sudah bunuh Ye Chong dan Ye Lan. Tidak bisa dipercaya. Bajingan kecil. Membunuh Lan Er saya. Aku akan membuatmu hancur lebur. Tua Muda. Kau jangan takut sama si tua itu. Aduh. Penguasa kota, kalau kau ikut campur urusan ini, Sama saja kau tidak menghormati yang tua. Melanggar aturan. Aku tentu harus ikut campur. kalian pada bengong buat apa? Tangkap ya. Kok duel hidup mati malah jadi berkelompok gini? Ye Chen jelas-jelas yang menyerang diam-diam duluan. Hahaha, si tua bangka. Apa maksudnya menyerang diam-diam? Jelas pertarungan sudah mulai. Kalau aku tidak bergerak, tangga mereka yang bunuh aku. Katanya duel hidup mati. Tidak bol, ada kekirangan. Omong kosong. Yi Chen carry mati. Singa melawan kelinci. Dikeluarkan semua tenaga. Duel hidup mati ini. Mana ada istilah menyerang diam-diam. Apalagi siapa yang mau ngasih waktu, siap-siap sama kamu. Cuma ngomong-omong kosong. Aku sampai tidak tahan lihatnya. Yang lebih lucu lagi, sudah ada pelajaran dari yang dulu, tapi masih mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku cuma bisa bilang, kalian 2 penerus keluarga Ye ini cuma pemalas dan tak berguna. Sampadam bodo. Mati memang pantas. Kalian berdua. Ye mau bilang duel hidup mati tidak boleh balas dendam. Tapi kalian tidak mau kalah. Ingkar janji.
Suki ubah-ubah keputusan. Saya rasa posisi tetua besar keluarga, yaitu jangan diduduki lagi. Biar tidak mempermalukan diri. Membuat semua pahlawan dunia tertawa. Aku bilang, Yemo, orang mudamu 2 lawan 1 saja kalah. Orang tuamu juga tidak jujur dalam bertarung. Kalau naik ring, orang lain tidak terima. Karena rasa keadilan, mereka ikut campur. Kamu malah mengajak semua anggota Dewan Tetua untuk ikut bertarung. Hargai muka dong. Kamu ingin mempermalukan seluruh keluarga Ye ya? Awalnya bilang duel sampai mati cuma 2 lawan 1. Kalau kalah ya sudahlah. Tapi malah bikin keroyokan. Aku sarankan kamu berhenti saja. Jangan bilang kamu keluarga Ye. Bahkan muka seluruh kota yang juga hampir kamu rusak. Sudah hampir habis kamu permalukan. Yemo, para pahlawan dunia ini semua sedang mengawasi. Cepat hentikan semuanya. Ngapain kamu melotot? Kalau berani, ayo lawan aku duel sampai mati. Ayah, turunlah. Aku pasti akan membalas dendam untuk adikku. Membunuh pengkhianat itu. Binatang kecil. Setelah rapat klan selesai, aku akan mengoyak tubuhmu berkeping-keping. Termasuk pembantumu, Ye Shuang. Yi Chen, kamu tahu tidak sekarang aku. Aku tahu kamu mau ngomong banyak omong kosong. Tapi jangan dulu bicara. Aku tidak mau dengar. Ayo langsung naik ring dan duel sampai mati. Yeshuan bangkit dengan level jalur bela diri tingkat 1 di usianya. Dengan mudah sudah mencapai level 55 dan tingkat realm 9. Penyu hitam emas. Memiliki 5 keturunan suci. Bahkan 5 akademi besar, sekte Suantian. 4 akademi berdatangan untuknya. Dengan begitu banyak aura di dirinya. Di seluruh benua Shantian, dia adalah keberadaan yang sangat langka. Sedangkan Ye Chen, si jenius keluarga Ye yang dulu jatuh, dulu dianggap sampah legendaris, kini membuat orang terus terkejut. Tes ketahanan, mendaki tangga gravitasi ke puncak, padahal 5 jalur di perutnya sudah rusak. Tapi dengan ketekunan bisa mengalahkan 2 anak muda keluarga Ye dalam sekejap. Tes bakat bahkan menunjukkan dia punya potensi dewa pejuang level 10. Di seluruh benua Xuanji. Itu seperti bintang yang sangat langka. Tidak disangka kota yang kecil kami ternyata melahirkan sepasang naga tersembunyi dan burung phoenix muda. Sekarang kedua orang ini akan bertarung. Siapa yang menang? Bagaimana hasilnya? Oh, ronde pertama ternyata seri. Hahaha, menarik nih. Kalian bagaimana melihat ronde ini? Kalau cuma soal kekuatan, tenaga Ye Chen 19.000 pon jelas lebih unggul dari Ye Xuan. Tapi, kekuatan sejati petarung tidak hanya soal itu saja, tapi juga harus melihat tingkat kemahiran senjatanya. Bahkan konsentrasi penyimpanan energi spiritual di dantian, serta atribut dari 5 pembuluh darah utama yang bagus. Kuat sebesar apapun, buat apa juga? Dantian dan 5 pembuluh darah itu yang paling dasar. Jangan bilang Ye Xiao Jie bangun 5 pembuluh darah tingkat bumi. Hanya dengan tambahan energi spiritual dari dantian, pasti sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Kecuali orang barbar ini bisa menemukan metode latihan sejati untuk tubuh murni. Tapi apakah mungkin? Belum tentu. Mungkin peringkat 5 Gedan kekuatan keseluruhan Ye Shen. Tidak kalah dengan Ye Xuan. Jangan lupa dia dulu jenius keluarga Ye. Benar-benar bertarung dari 0 sampai sekarang. Kalau saja dia benar-benar punya metode latihan tubuh murni. Walau jalur bela diri, energi spiritual adalah dasarnya. Tapi kalau kekuatan cukup besar, maka Ye Chen bisa bertarung langsung dengan Ye Xuan. Kemenangan sulit diprediksi. Kamu saja bilang itu cuma kemungkinan kecil. Kamu yakin ada kemungkinan itu? Jadi aku berani memastikan. Pertarungan ini pasti dimenangkan oleh Yi Xian. Paman Bailing. Bagaimana menurut Anda? Aku rasa segala sesuatu mungkin terjadi. Orang ini kadang jangan asal ngomong besar. Nanti malah malu sendiri. Kalau Paman Bailing berpendapat seperti itu, mari kita tunggu lihat saja. Konsentrasi energi spiritual lebih tinggi, darah keturunan juga lebih murni. Tampaknya selama 3 hari ini Ye mau memberikan banyak sumber daya untuk Ye Xuan. Kekuatan 20.000 jin. Bagaimana mungkin? Padahal dantian dan 5 pembuluh darahnya rusak semua. Juga tidak terdeteksi ada tambahan dari pusaka rahasia. Kenapa kekuatannya malah tidak berkurang tapi bertambah? Dalam waktu singkat 3 hari, dia malah lebih kuat dari sebelum rusak. Tidak masuk akal. Tidak. Ini iblis. Jurus pedang awan mengalir. Senjata tingkat tinggi keluarga Ye kelas kerajaan. Dilatih sampai puncak. Seperti awan mengalir, seketika sampai. Lihat Ye Chen ini bukan cuma mengandalkan kekuatan kasar. Hanya dengan satu gerakan geser dan mundur sederhana, sudah bisa menangkis serangan pedang Nona Ye Xuan. Sepertinya pemahaman Ye Chen terhadap teknik bela diri. Hidex sederhana yang kita kira.
Jurus pedang memang bagus. Tapi kamu lupa siapa yang mengajarimu? Ah. Pamer ke ahlinya, cuma bikin malu saja. Oh. Kenapa Li Xuan cuma bisa bertahan? Tidak bisa melawan balik. Ini saja kemampuanmu? Sangat mengecewakan. Bukankah kamu bilang mau buat semua orang paham? Aku cuma mengandalkan kekuatan kasar. Tidak bisa disebut sebagai pendekar sejati. Bukankah kamu bilang ingin membuat semua orang sadar bahwa aku ini orang yang tak berguna? Kalau Bejitas Sekarang, siapa sebenarnya yang tak berguna? Orang ini, Yi Chen, benar-benar bakat jenius keluarga Ye di masa lalu. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh dan teknik. Bahkan bisa membuat Ye Xuan, si putri kesayangan langit, terus-menerus mundur ketakutan. Betul? Sejak pukulan pertamanya berhasil, dia sudah memanfaatkan terburu-burunya lawan. Dan Ye Xuan benar-benar berada di posisi yang kalah. Kalau tidak melihat langsung dengan mata kepala sendiri, sungguh sulit dipercaya. Kata-kata pamambai linggi memang mazuka kau. HMPH, jangan terlalu sombong. Ye Xuan belum menggunakan 5 urat nadinya. Kalau Xuan menggunakan 5 urat nadinya, dia pasti membunuh binatang ini. Yi Chen, Sekarang aku akan tunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. 5 urat najiku level D. Potongan es yang acak. Potongan es luan, makanya kamu begitu percaya diri. Ternyata kamu sudah tahu dari dulu bahwa atribut 5 urat nadinya adalah atribut tanah tingkat 9. Aha, tidak buruk. Memang 5 urat nadinya tingkat tanah 9, potongan es luan. 5 urat nadinya terbagi menjadi langit, bumi, misteri, kuning, wilayah biasa, dan lain-lain. Sudah membuka rahasia terdalam, itu seperti kuburan leluhur mengeluarkan asap biru. Dan 5 urat nadinya yang tingkat 9 ini. Ditambah bakat tingkat 9, asalkan punya sumber daya cukup. Masa depan pasti akan jadi jawara bela diri. Pertunjukan seru baru saja dimulai. Tua muda. Tua muda. Tidak aba-aba. Walaupun jurus pedangku lebih cepat, tekniknya lebih matang, terlihat begitu lancar dan percaya diri, tapi tanpa dukungan 5 urat nadi, pedang ini rapuh sekali. Aku takut tidak bisa bertahan lama. Tak terbayangkan. Anak muda Ye Chen ini usianya segitu, tapi jurus pedangnya sudah sampai tingkat seperti ini. HMPH, saat usia kami segitu, mungkin tidak sebanding dengan dia. Jurus pedangnya mungkin hanya Paman Bai Ling yang bisa menandinginya. Selain itu, mungkin tidak ada yang kedua kalinya. Jurus pedang Ye Chen memang bagus. Sayangnya dia tetap tidak punya 5 urat nadinya di perut. Kekuatan mereka terlalu jauh berbeda. Kalau Teras Begani, anak ini pasti kalah. Ye Chen, aku tahu kamu dulunya jenius. Kamu punya bakat luar biasa. Kekuatanmu juga besar. Aku juga mengakui itu. Tapi tanpa 5 urat nadi di perut, kamu tidak bisa memberi dukungan. Tubuhmu pada akhirnya tetap jalan terjal. Hari ini aku akan membuatmu lihat betapa luasnya dunia ini. Perhatikan baik-baik. HMPH. Ini adalah pedang 4 serangan sekaligus. Bentuknya seperti gelombang liar. Suaranya seperti ombak amarah. Teknik pedang Ruo Shui. Salah satu dari 5 teknik pedang pamungkas sekte suci Suanti. Teknik pedang Ruo Shui. Shimen King. Keluarga Simen kalian benar-benar memberikan teknik pedang Ruo Shui itu padanya. Nona Yishian adalah tunangan Tuan Muda Shimen kami. Bahkan kepala sekolah kami sangat menghargainya. Tidak masalah menyerahkan teknik pedang ini padanya. Ternyata ini adalah teknik pedang Luo Shui. Sepertinya pertarungan ini tidak ada keraguan lagi. Yi Chen pasti kalah. Ye Chen memang hanya petarung tingkat bumi kelas 9. Secara keseluruhan, jauh lebih lemah dibanding Ye Chen. Apalagi menguasai teknik pedang tingkat atas seperti itu. Mustahil bagi Ye Chen untuk menang. Ye Juan pasti menang. Memang beda kalau didukung oleh sekte besar. Bisa mendapatkan ilmu pedang tingkat tertinggi. Sayang sekali. Kota yang hanya punya ilmu tingkat kuning saja. Ye Chen ini benar-benar kalah dengan tidak adil. Ocean. Bagus sekali. Meskipun Ye Xuan adalah orang dari keluarga Simen kalian, tapi dia belum resmi menikah ke dalam keluarga. Juga belum resmi masuk sekte dan berguru. Kalian berani-beraninya menyerahkan teknik pedang Ruo Shui padanya seenaknya. Setelah kembali ke sekte, Aku pasca akan memberi tahu Xingteng. tapi hanya mengandalkan teknik pedang Ruo Shui untuk menang. Kurasa belum tentu. Oh.
Yishian sudah mengeluarkan semua teknik pedang Ruoshui. Apa masih ada keraguan dalam duel ini? Niat pedangnya sangat kuat. Ye Xuan ternyata menguasai teknik pedang seperti ini. Keluarga Ye tidak mungkin punya ilmu bela diri seperti ini. Sepertinya dia diajari oleh keluarga Simen. Baru ada sedikit seru. Lihat baik-baik, pedang ini kupanggil Ruo Shui. Ruo Shui, ayo datanglah pedang ini. Tentukan hidup mati. Kaki, ani kamu sedang apa? Kenapa malah membuang semua senjatanya? Jangan-jangan sudah sadar tidak bisa menang. Sudah menyerah begitu saja ya. Kalau bukan begitu, apa ini adalah jurus pamungkas? Aku tidak akan membuatmu, si pecundang ini, kecewa. Aku tidak akan membuatmu, si pecundang ini, kecewa. Ye Chen jelas seperti telur menghantam batu. Bahkan tidak memakai pedang. Mengandalkan kekuatan tubuh bertarung. Itu sama saja mencari mati. Yishian. Aku pernah memperlakukanmu seperti cinta sejati. Seperti keluarga sendiri. Memperlakukanmu dengan segala kebaikan. Kau pernah menjadi orang terpenting dalam hidupku. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata semua ini hanyalah ilusi. Semua itu palsu. Mulai sekarang, semua ini akan lenyap tak berbekas. Aku harus selalu bilang padamu. Aku juga punya satu pedang. Pedang ini menentukan menang kalah. Juga memutus dendam dan kawan. Aku akan pakai pedang ini supaya kau tahu. Semua kesombonganmu di hadapanku sudah tak berarti. 9 ujung pedang, sedikit cahaya dingin, muncul dari telapak tangan. Bisa membuka jalan hidup dan mati. Pergi dan mati, Tuan Muda. Buddha menjekuri hatiku, mengusir pedang sejuta anak. Panjang dingin menyembunyikan sebab akibat. Bagaimana mungkin? Ye Chen ternyata menang. Ye Yeshua langsung kalah. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Yishian yang memakai jurus pedang jatuh air malakala. Tidak bisa dipercaya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ternyata, segala sesuatu di dunia ini memang mungkin terjadi. Hahaha. Bagus. Bangsat, kamu curang. Padahal meridian 5 jalur sudah rusak. Kok bisa pakai jurus sehebat itu? Urusanmu apa? Kamu. Sombong. Sombong. Kakek tua, minggir sana. Pergi mati, berani beraninya. Tuan muda, bangsa kecil, jangan berhenti. Buka mulut. Terima kasih, tetua. Tidak masalah. Bangsa kecil, kalau nggak maju sini sujud minta maaf sama aku. Aku salah apa? Sombong. Wang Emo, siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya meragukan aku. Aku bilang kamu bersalah. Berarti memang kamu bersalah. Jangan paksa aku turun tangan langsung. Kalau tidak, kamu bakal menyesal seumur hidup. Yi Chen. Meskipun nilai ujiannya lebih baik dariku, apa artinya? Kalau kamu menang, apa aku peduli? Dia dapat orang kuat sejati. Kamu cuma semut kecil. Nat, kamu sudah mati. Ye Chen sudah menyinggung utusan dari agama Suantian. Hari ini siapapun datang tak bisa menyelamatkannya. Hahaha. Jadi beginilah cara agama Suantian kalian. Mengandalkan kekuatan agama sendiri. Bisa ganggu pertarungan hidup mati orang lain. Sesuka hati. Menginjak-injak orang lain. Jadi kenapa? Bangsa kecil. Kekuatan. Kalau punya kekuatan yang cukup, siapa berani meremehkanku seperti ini? Kalau punya kekuatan yang cukup, siapa berani mempermalukanku seperti ini? Yang kuat harus jadi lebih kuat. Hanya dengan kekuatan yang cukup besar, baru bisa melindungi diri sendiri. Menjaga orang-orang yang kucintai. Sampah, walau nilai ujianmu lumayan bagus. Tapi kalau benar-benar bertarung, aku cukup hancurkan kamu hanya dengan satu jari. Benarkah? Haha.
Kalau begitu kamu cuma bisa menindas yang lemah. Kalau usiamu sama dengan aku rasa kamu cuma segitu saja. Terlalu semena-mena. Memfitnah jurus pedang. Ujung pedang 9 segmen. Jalankan dengan penuh tenaga. Aku berikan segalanya. Dasar tak tahu malu. Hari ini aku tunjukkan padamu. Bagaimanapun juga kamu tetap sampah. Berente. Berente. Simen King, sudah cukup keributanmu. Tanganmu terlalu panjang. Kapan pertarungan hidup mati keluarga Ye jadi urusanmu? Kamu bagaimana bisa seenaknya memanfaatkan kekuasaan Xuan Tian Shengzong untuk menindas orang lain sesuka hati? Paman Bailing. Apa kamu masih mau membela sampah ini? Pikirkan baik-baik. Sampah seperti itu, masa depannya sudah pasti sangat terbatas. Tidak pantas mendapat perhatian. Kita masing-masing punya pendapat sendiri. Xuan dulu mengalami luka dalam yang parah. Walau sudah minum pil Yutusan Shimenqing, kondisinya tetap tidak baik. Apalagi baju pelindungnya sudah hancur. Kalau Juan terus bertindak, pasti akan dibina, Yichun. Kenapa kamu, orang tua-tua, lagi merencanakan konspirasi apa? Apakah kamu cari alasan? Untuk menggunakan pertarungan hidup mati antara aku dan Yishian? Atau cari alasan untuk membunuhku? Katakan saja. Semua orang menunggu mendengar kot. Yichun. Aku pikir pertarungan ini tidak adil. Kamu pasti curang. Dasar anjing tua, kamu masih punya malu? Dulu aku lawan 2 orang, anakmu dan Yichun, aku kalahkan. Kamu bilang itu serangan dari belakang. Kamu juga mau buat perkelahian beramai-ramai. Tapi aku lawan Yishian setelah lawan 1, aku menang. Kamu bilang aku curang. Kulit mukamu, anjing tua. Lebih tebal daripada hidup dan mati ini. Para tetua keluarga Ye mendengar Ye Chen memberontak. Ini jangan takut. Keluarga Ye ini sungguh mempermalukan terus batas bawahnya. Benar-benar tidak bisa terima kekalahan. Bukan cuma tidak bisa terima. Ini benar-benar tak tahu malu sampai ke ubun-ubun. Orang bilang Ye Chen menang karena curang. Ye Mo ini memang seperti itu karakternya. Ye Mo ini sungguh mempermalukan keluarga Ye. Apalagi mempermalukan kota Yao. Memang begitu. Pahlawan dunia berkumpul di sini. Jika kamu bertindak seperti ini, memang sangat mempermalukan sampai ke akar-akarnya. Hehehe. Ya mau bagaimana lagi? Ye Lan adalah anak kandungnya. Ye Xuan bahkan putrinya yang paling dia sayang dan harapkan. Ye Mo pasti tidak akan membiarkan dia mati. Tapi cara seperti ini benar-benar sangat memalukan. Saya sebagai penguasa kota Yangcheng merasa sangat malu. Kalian masih diam saja kenapa? Cepat bunuh dia untukku. Wah, tetua tertinggi keluar dari pertapaan. Tiba-dua tertinggi. Anda keluar dari pertapaan. Maaf membuat kalian malu. Ye Mo, kamu berani sekali. Berani melakukan hal yang melanggar aturan. Mengabaikan peraturan di arena hidup mati. Mulai saat ini, dicopot dari jabatan tetua besar Ye Mo. Dijatuhi hukum menjadi rakyat biasa. Diasingkan di gunung belakang untuk bertafakar selama 3 tahun. Tapi soal duel hidup mati ini. Duel di arena hidup mati sudah diputuskan di depan para pahlawan dunia. Harus berjalan dari awal sampai akhir. Katamu juga tidak salah. Tiba-dua tertinggi. Xuan Er itu pendekar tingkat 9 degrade. Juga orang pilihan tingkat 9. Bahkan dari 4 akademi Suji Suanyuan banyak yang datang. Berebut untuk menjadikannya murid. Selain itu, bahkan Simen Yu dari Rumah Sakit Platinum juga menyukai Xuan Er. Menjadikannya tunangan. Bisa dibilang masa depannya sangat cerah. Sedangkan Ye Chen hanya beruntung menang atas Xuan Er saja. Dia yang memiliki pecahnya medan energi dan kehilangan semua 5 jalur energi. Seorang orang yang tidak berguna. Sepertinya seumur hidupnya hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Jadi pencapaiannya sangat terbatas. Oleh karena itu sangat terbatas. Tiba-dua tertinggi. Mengapa Anda harus melawan sekte Suji Suanti hanya karena orang yang tidak berguna seperti ini? Ye Chen, benar-benar kalau 5 urat di dantianmu sudah hancur total. Semua itu adalah ulah Ye Mo dan Ye Xuan, ayah dan anak yang bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakanmu. Aku sudah mati-matian berjeng demi keluarga sampai terluka parah. Mereka malah memanfaatkan kesempatan untuk mencuri energi di dantian saya. Menguras 5 urat saya. Memaksa saya membatalkan pertunangan. Mencopot saya dari posisi pemimpin muda. Bahkan menghabisi habis-habisan. Terutama kamu, Yishian. Kalau bukan karena kamu mencuri 5 urat saya dan menggabungkannya dengan 5 uratmu sendiri, bagaimana mungkin kamu memiliki darah tingkat kekaisaran tingkat 9? Dengan apa kamu memilikinya? Ternyata begitu.
Ye Chen yang dulunya jenius, bagaimana bisa jadi sampah seperti ini? Aku pikir dulu Ye Xuan juga nggak seterkenal ini. Kok tiba-tiba jadi jenius? Sayang sekali kalau Ye Chen nggak jadi cacat. Kota yang kami ini benar-benar punya naga sejati. Ternyata kalian ayah dan anak yang bikin masalah ini. Tiba-tiba tertinggi. Sekarang ngomongin ini sudah terlambat. Dia cuma sampah. Sekarang cuma Xuan Air saja yang jadi harapan masa depan keluarga Ye. Yishin Gak Mati. Ini menyangkut masa depan keluarga Ye. Apalagi Ye Xuan punya kaitan erat dengan sekte Suji Suantiang. Nggak boleh terjadi apa-apa. Kalau Yishin sampai celaka, kami nggak akan sanggup menanggungnya. Amarah keluarga Simen dari Akademi Platinum. Mulai sekarang Ye Chen, selain jadi pemimpin muda, semua hak dan perlakuanmu akan dipulihkan. Tapi soal pertarungan di arena hidup dan mati, berhenti sampai di sini, paham? Hahaha. Dulu saat keluarga Ye mengalami bencana besar, ayah saya, karena satu marga Ye, dengan setia membantu keluarga Ye di kota Yang. Beberapa tahun kemudian, semua ancaman luar keluarga Ye berhasil ditangani oleh ayah dan saya sampai tewas. Saya telah berjasa besar bagi keluarga Ye, berjuang mati-matian untuk melindungi. Tapi aznya Ye Juan malah menenggelamkan mereka. Begitu menyakitiku. Kamu sebagai tetua tertinggi malah membiarkan. Sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin kamu anggap aku sudah hancur dan tian. 5 Yura Dikiri. Jadi orang tak berguna. Sama sekali nggak berguna. Nggak perlu sampai repot-repot bela keadilan untuk Ye Chen aku ini. Dan sampai berurusan dengan Ye Mo dan kawan-kawan. Betul. Ye Chen, kamu harus pikirkan kepentingan besar. Jangan sampai nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Tiba-tiba tertinggi. Meski kamu sedang menyepi. Tapi aku rasa kamu sudah sangat paham trik-trik Ye Mo dan kawan-kawan. Alasan kamu tidak menghentikan mereka, mungkin karena sejak ayah saya meninggalkan keluarga Ye, posisi kepala keluarga Ye sudah kosong, menunggu pengganti. Kamu sekarang cuma jadi penonton dari kejauhan, cuma pengen duduk manis lihat dua macan bertarung, lalu dapat untung dari hasil perkelahian itu. Terus bilangnya demi kepentingan besar. Ngapain juga harus pura-pura, sok suji begitu. Ayah dan anak Ye Chen benar-benar salah percaya orang, dan keluarga Ye memang segerombolan bajingan. Meski mereka musuh kita, tapi aku tetap kasihan sama mereka. Can you budget? Meskipun pertarungan keluarga tak terhindarkan, tapi memperlakukan pahlawan keluarga seperti itu tak pelak membuat orang patah hati, bahkan menjijikkan. Pada akhirnya kami tetaplah orang luar. Meski punya nama belakang yang sama, Ye, dalam darah kalian, sama sekali tidak menganggap kami bagian keluarga. Walaupun aku, Ye Chen, bertarung habis-habisan demi klan Ye kalian. Yang paling lucu adalah, semakin aku kuat, semakin kalian merasa, aku Ye Chen jadi duri dalam daging kalian, yang ingin dicabut sampai ke akar-akarnya. Ingin menghilangkan ancaman selamanya. Kalau begitu, untuk apa aku Ye Chen repot-repot merasa begitu? Sekarang aku, di depan semua pahlawan dunia, mungkin. Aku Ye Chen resmi keluar dari keluarga Ye di Yang Cheng. Mulai sekarang, keluarga Ye Yang Cheng tak ada hubungan lagi denganku. Ye Chen benar-benar engine putus hubungan dengan keluarga Ye. Bagi kami, justru ini kabar baik. Apakah Ye Chen benar-benar begitu? Ye Chen, siapa yang suruh kamu pergi? Tetua tertinggi Ye Chen, meskipun sudah rusak dantiannya, tapi dia masih punya kekuatan yang cukup hebat. Sampai sejauh ini, sudah putus hubungan dengan keluarga Ye. Biarkan dia pergi begitu saja. Pasti akan jadi bencana. Kenapa tidak manfaatkan kesempatan ini? Langsung eksekusi di tempat saja, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Betul. Ye Chen sudah mengkhianati. Pasti ada dendam di hatinya. Kalau tidak dibunuh, nanti pasti akan berbalik melawan, menyerang keluarga Ye. Jadi aku sarankan kita bertindak segera. Habisi sampai tuntas. Kita pergi. Ye Chen memberontak. Mengkhianati keluarga. Sesuai hukum harus dihukum mati. Tangkap dia. Sayap. Jangan takut, Young Master. Aku akan menjaga kamu dengan baik. Yang Master, aku tidak takut. Aku ingin menemani Yang Master. Aku juga ingin menemani Yang Master. Kakak Chinli. Kakak Chinli. Kakak Chinli. Cepat bangun, ini darurat dunia persilatan. Ada apa? Sekelompok orang tua itu tidak sportif. Ingin berkelahi ramai-ramai. Aku mikir kalau kalah, apa ada teman yang bisa diandalkan? Jangan panik.
Dalam jurus pedang abadi ada jurus hebat namanya pedang pisah yin dan yang. Vejo tu jurus ini de keluarga. Terpisah oleh hidup dan mati. Entah kamu yang mati atau dia yang hancur. Dengar probabilitasnya. Tidak sepenuhnya begitu juga sih. Jurus ini tidak ada levelnya. Tidak ada inti teknik yang dipakai. Semuanya mengandalkan rasa percaya diri yang tak terkalahkan. Untuk mendapatkan pengakuan dari pedang 9 segmen. Sehingga memicu kekuatan mengerikan di dalam dirinya. Soal kamu bisa dapat pengakuannya atau tidak. Semua tergantung nasibmu. Jadi maksudnya. Kamu harus cukup percaya diri. Baru bisa bertahan hidup. Kak Jianding, jangan bercanda terus, ya? Jurus bunuh diri macam ini bedanya apa sama bunuh diri beneran? Yichun, Termala Jalmo. Angin mulai bertiup. Angin mulai bertiup. Ternyata ini orang tua bayi dari sekte Suji Xuantian. Ada keperluan aber. Urusan penerimaan murid sekte Suci Xuantian belum selesai. Penerimaan murid sekte Suci Xuantian. Apa hubungannya dengan Ye Chen? Apa mungkin sekte Suji Xuantian juga merekrut Ye Chen? Tentu saja. Ye Chen, aku dari sekte King Chang mau mengambilmu. Serius? Kan gak mungkin. Sampah kayak gitu kamu malah mau? Lucu banget. 11 Men King. Aku lihat kamu yang lucu. Ye Chen masih muda tapi sudah punya pencapaian seperti itu. Meski terbelahnya dan Tian. Kelima saluran energi hilang semua. Tapi dia menciptakan keajaiban. Mengalahkan Yeshuan level 55. Dan itu saat Yeshuan meledakkan kekuatan kelima saluran energinya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius langka. Betul? Baik tes kemauan maupun tes bakat. Dewa Ye benar-benar menghancurkan Yeshuan. Meski dan Tian terbelah, kelima saluran energi hilang semua. Tapi dia bisa menciptakan berbagai keajaiban. Menurutku, dia punya potensi tanpa batas. Mungkin saja benar-benar menemukan jalan latihan tubuh murni di seluruh benua Xianjia. Pasti dia seperti bintang yang bersinar terang. Lagi pula Yeshuan sudah menikah dengan Bai Jinren. Sudah tidak genting lagi. Aku coba taruhan. Aku bertaruh dia masih bisa menciptakan keajaiban di masa depan. Bagaimanapun juga. Ye Chen, aku dari Wuming Yu mau mengambilmu. Aku tanya, Bei Tanggui, maksudmu apa? Apa maksudmu kalian mau ambil Wuming Yu? Ye Chen itu aku yang kirim sendiri. Ye Chen, kami dari sekte King Chang dengan tulus mengundangmu bergabung. Kalau kamu bergabung, aku akan membiarkanmu memilih rahasia ilmu dari sekte King Chang. Selain itu, ada senior yang akan menerima kamu sebagai murid. Mengajarimu secara langsung. Bagaimana? Ye Chen, aku dari Wuming Yuan juga menyambutmu. Asalkan kamu bergabung denganku. Di Wuming Yuan, kamu bebas pilih metode latihan dan jurus bela diri. Bahkan akan ada orang-orang tingkat tinggi yang menerimamu. Mereka akan menjadikanmu murid dan memberimu banyak sumber daya. Menghilangkan semua kekhawatiranmu dalam latihan. Dua akademi besar kini meninggalkan Ye Zhuan. Semua berebut Ye Chen. Bahkan syarat yang mereka tawarkan lebih tinggi daripada Ye Xuan. Sepertinya utusan ini lebih menghargai Ye Chen. Walau Ye Chen memiliki tulang belakang yang hancur dan kehilangan kelima jalur energi, terlihat seperti orang yang tak berguna. Tapi seperti Xuantian Shengzong, sebuah sekte besar, mungkin punya cara untuk memperbaikinya. Atau mungkin ada jalan lain. Betul, Zuanshan Shengzongzing punya sejarah yang panjang dan banyak harta rahasia. Ini sangat mungkin terjadi. Ye Chen bahkan tanpa kelima jalur energi sudah punya kekuatan sehebat itu. Kalau benar bisa pulihkan kelima jalur energi itu, pasti bakal luar biasa menjadikan. Meski tidak bisa pulih, masih bisa coba jalur latihan murni tubuh. Di sejarah, ada orang yang tulang belakangnya hancur dan kehilangan kelima jalur energi, tapi malah berhasil mencapai puncak bela diri, menjadi ahli terhebat. Jadi segala sesuatu itu mungkin. Sialnya kalau dipikir-pikir, memang sepertinya begitu. Sayang Ye Chen sudah kena musuh mati-matian. Apalagi karena hubungan Yeshuan dengan Taiji Yuan. Pasti Ye Chen gak kuat. Sial, kenapa bisa begini? Sialan. Kenapa bisa begini? Orang tua tolol, jangan cuma berdiri bengong. Cepat serahkan sumber daya latihan yang kamu hutang padaku. Sumber daya latihan apa? Jangan pura-pura bodoh padaku. Kita sudah ada taruhan sebelumnya. Kamu kalah. Harus membayar semua sumber daya latihan yang menjadi hakku. Bagaimana? Kamu mau seenaknya di depan seluruh pahlawan di dunia? Xuan Er belum kalah kot. Kamu benar-benar pikir kamu menang? Begitu ya? Baiklah, duel hidup mati dilanjutkan. Han Peha, berani sekali. Nona Yishian. Dia tunangan si Men Yu, jenius dari Bai Jin Yuan. Bukan orang yang bisa kamu ganggu sembarangan. Si Men King. Kamu sok hebat sekali ya. Kamu benar-benar pikir kamu bisa mewakili keluarga Simen? Atau keluarga Simen bisa mewakili Xuantian Shengzong? Jangan sok berkuasa di sini. Aku kasih tahu kamu. Aku akan lindungi Ye Shen. Aku mau lihat. Apa keluarga Simen kalian bisa berbuat apa-apa? Keluarga Simen kalian kira bisa apa?
Paman Bailing. Kamu yakin mau ikut campur urusan orang? Aku pasti ikut campur. Sialan. Ye Sheng, aku nunca. Mulai sekarang, kamu adalah orang dari Xuantian Shengzong. Aku ingin secara pribadi menerima kamu sebagai murid. Tidak tahu bagaimana perasaanmu tentang itu. Bahkan tuan ini, aku juga harus secara pribadi menerima Ye Chen sebagai murid. Ya, harusnya kamu tahu. Bahkan ketika Ye Xuan menunjukkan kemampuan luar biasa tadi, tuan ini tidak bilang mau menerima murid. Kalian tertipu. Kalian semua ditipu oleh keluarga. Kalau nanti ada yang bilang Ye Chen tidak mampu, aku akan marah padanya. Terima kasih, guru, sudah menabulkan. Baiklah, karena kamu adalah muridku, maka ada beberapa hal yang harus aku urus untukmu. Yemo, aku beri kamu dua pilihan. Pertama, penuhi taruhan yang sudah dibuat. Kedua, pertarunga hidup mati antara Ye Sheng dan Ye Xuan de Lanjutka. Sialan. Tiba-dua tertinggi. Ini, tangkap tetua besar, ITU. Kalian ini mau apa? Sudah menang taruhan? Harus terima kekalahan. Aku perintahkan kalian untuk menunaikan perjanjian kuno. Kembalikan semua sumber daya latihan yang dipotong dari Ye Chen. Tak terhitung. Kembalikan APA. Kalian berani memperlakukan aku seperti ini demi Ye Chen. Jangan lupa. Xuan Er dan Simen Yu sudah menikah. Kalian harus pikirkan lagi. Betapa besar bantuan keluarga Yi pada kita. Sekarang Ye Chen malah mengkhianati keluarga Ye. Kalian berbuat seperti ini sama saja mengubur diri sendiri. Jangan pakai itu untuk menekan aku. Kalau memang tidak mau, maka akan disita dan dihukum habis-habisan. Tuan. Tolong bantu ayahku ini. Ini masalah keluarga kalian. Aku tidak bisa ikut campur. Sekat. Pegang dulu ini untukku. Sialan banget. Bangset kau. Aku pasti akan membunuh kamu. Sampah terkutuk. Lihat apa sih? Anikuma biut balas sedikit bangga, hasil pinjaman. Lishian. Kamu masih ingat kata-kata yang kamu bilang dulu? Di Benua Xuanja. Yang kuat dihormati. Sedangkan yang lemah cuma diinjak-injak. Sekarang kamu di hadapanku. Hanya seorang yang benar-benar lemah. Janji duel hidup mati. Kamu kalah tapi malah lari menyelamatkan diri. Kamu tidak pantas jadi lawanku. Kamu ini apa sih? Kamu benar-benar kira bisa mengalahkanku? Aku di belakang didukung oleh keluarga Simen. Sumber daya dan kekuatan dari segala sisi jauh lebih kuat dari kamu. Kamu cuma beruntung sesaat saja. Bisa menang dari aku. Tapi cuma butuh 3 bulan. Bahkan kurang dari setengah bulan. Aku akan menghancurkan kamu. Aku memang lebih kuat dari kamu. Aku sudah ingatkan kamu dari dulu. Kamu ngomong senaknya saja. Buang banyak omong kosong. Akhirnya cuma bikin muka sendiri jadi sangat memalukan. Tapi kamu nggak percaya. Sekarang semua orang sudah tahu. Kamu, Ye Xuan, sok jago gagal total. Mukamu babak belur banget. Aku rasa kamu jangan lagi banyak omong sembarangan. Malu-maluin saja. Kalau memang ada urusan serius. Kita lanjut duel sampai mati. Kamu. Yezhen, kamu diam saja padaku. Beijo tu quejam. Jangan salahkan aku kalau aku tega. Aku juga umumkan. Mulai sekarang aku keluar dari keluarga Ye. Benar, keluarga Ye juga tidak peduli. Aku mau bergabung dengan Platinum. Mau ikut tuan pergi. Ani pilihan paling bijak. Keluarga, Yikuma tempat, Kessel Yang, Tidak Berguna. Miss Yi Xian. Ini baru bisa melihat seluruh benua Xuanze. Mereka adalah sosok langka seperti bulu phoenix dan sisi kilin. Layak punya panggung yang lebih luas. Penghinaan hari ini. Suatu hari aku akan balas 100 kali lipat. Kalau bukan karena kalian berbuat zalim. Mana mungkin ada penghinaan seperti hari ini. Kalian benar-benar memalukan diri sendiri. Pantasan dapat balasan, layak dapat siksaan. Jangan terlalu cepat bangga dulu. Nanti sampai di Xuantian Shengzong. Semua yang gila dari kuari ini. Harga diriku, adikku. Akan aku hitung satu persatu denganmu. Aku akan buat kamu tahu. Kamu dan tunanganku Simen Yu. Sama sekali tidak bisa dipercaya dia benar-benar naga sejati. Kamu cuma semut kecil. Silakan. Aku tunggu. Aku juga menasihati kamu. Hari ini kamu tidak mati di arena duel itu, sudah untung. Suatu hari nanti, aku akan buat kamu saksikan sendiri. Orang jenius yang kamu omongkan itu cuma omong kosong belaka. Tunangan yang kamu banggakan, Simen Yu, akan aku injak-injak seperti hari ini. Nanti saat itu, aku ingin lihat kamu masih berani sombong dan sok jago. Semoga kamu tidak malu sampai tak berdaya. Saat itu juga. Ayo. Kalian sekarang boleh pergi. Jangan cuma bisa omong kosong di sini. Malu-maluin banget.
Jalan Ye Chen masih panjang ke depan. Kita lihat saja nanti. Yi Chen, kamu juga pantas? Kamu bahkan tidak sebanding dengan selai rambut dari Tuan Muda Simen Yukami. Aku sarankan kamu jangan pergi ke sekte Suci Suantian. Nanti kamu hanya akan menyadari betapa lemah dirimu sebenarnya. Dan hanya akan merasa sangat rendah diri dan putus asa karena kata-kata hari ini. Ayo kita pergi. Ini adalah giok yang selalu kubawa. Kamu bisa membawa giok ini ke sekte Suci Suantian. Langsung masuk ke Akademi Cilian. Masuk di bawah bimbinganku. Terima kasih, Guru. Anak muda, keberanianmu patut diapresiasi. Selamat bergabung dengan Akademi Cilian. Aku percaya padamu. Semangat, cepat gabung. Sekte Suci Xuantian telah menggalakkan anak itu, Shimin Yu. Ye Chen, kita akan bertemu lagi di sekte Suci Suantian. Ye Chen, kita akan bertemu lagi di sekte kami. Selamat bergabung dengan sekte Suci Suantian. Ye Chen, meskipun kamu mengalami kerusakan pada dantianmu dan tidak memiliki jalur energi, tapi aku melihat dalam dirimu semangat pantang menyerah. Semoga kamu bisa terus menciptakan keajaiban di masa depan, menjadi pendekar terkuat. Terima kasih, dua senior. Hari ini aku tidak memilih akademi kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak KPAPA. Dari satu aliran yang sama saja. Anak ini memiliki bakat luar biasa. Hatinya seperti batu karang, tegas dan cepat mengambil keputusan. Tidak sombong juga tidak rendah diri. Jika masalah dantian yang retak bisa diatasi, suatu hari nanti dia pasti akan bangkit dengan hebat. Ayo pergi, Selamat kepada Tuan yang bergabung dengan sekte Suci Suantian. Jika nanti ada kesempatan, silakan datang berkunjung ke Kota Angin. Selamat kepada Tuan Ye yang bergabung dengan sekte Suci Xuantian. Kalau ada waktu, datanglah ke Kota Api. Pintu Kota Api akan selalu terbuka untukmu. Jika ada kesempatan, pasti akan aku datangi. Sampai jumpa lagi. Menunggumu. Ye Chen, masalah sebelumnya adalah kesalahanku. Aku sekarang secara resmi mengumumkan, mulai hari ini, kamu adalah Tuan Muda keluarga Ye. Tidak hanya itu, kamu juga adalah penerus kepala keluarga Ye berikutnya. Kepala keluarga? Siapa peduli? Aku sudah pernah mengumumkan sebelumnya. Aku, Ye Chen, keluar dari kota yang tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Ye. Ayo kita pergi. HM. Hahaha. Keluarga Ye kalian memang hebat. Menghancurkan kartu bagus yang sudah sangat kuat. Memaksa seorang jenius pergi, kemudian memaksa jenius lain untuk keluar dari suku. Keluarga Ye kalian, ini benar-benar operasi dewa. Hahaha. Ikannya malah rugi besar, ambil rima-rima, tapi remah-remahnya juga nggak dapet. Hahaha. Maaf ya, aku gak tahan ketawa. Hahaha. Aksinya ganas banget, kayak harimau. Dari awal udah jelas 250 bodoh. Hahaha, aksi penuh gaya tapi nggak jelas. Bikin aku ketawa sampai mati. Hahaha kalian semua. Sekarang aku resmi umumkan. Mulai sekarang, keluarga Luo dan keluarga Yi benar-benar putus hubungan. Bukan cuma itu. Selanjutnya mereka tetap musuh bebuyutan keluarga Luo. Hahaha sekarang aku resmi umumkan. Mulai sekarang, keluarga Ji putus hubungan dengan keluarga Yi. Bukan cuma itu. Siapapun dari keluarga Yi, kalau masak ku pandangan kami. Ketemu satu, bunuh satu. Keluarga Yi, hati-hati ya. Ayo pergi. Satu keluarga. Beres. Tuan, selanjutnya kita mau kemana? Ku sekte Suci Suantian. Aku yang belum ada kemampuan bertapa, bisa masuk sekte? Lagi pula aku masih sakit. Tenang, Tuan sudah janji akan berusaha sekuat tenaga menyembuhkan sakitmu. Sekarang kamu cukup fokus latihan dengan kitab itu. Bisa sementara menekan penyakitmu. Mungkin nanti ada kesempatan menjadi pendekar hebat yang lebih hebat dari Tuan. Baik, aku pasti latihan dengan serius. Nanti jadi pendekar kuat, melindungi Tuan. Baik, aku tunggu. Tuan Ye dan yang lain, silakan belan-belan. Tuan Luo, ada keperluan apa? Ini.
Di sini ada pil pembeku dan ramuan pengumpul tenaga. Aku dengar nona ini sakit. Perlu pil pembeku untuk menekan penyakitnya. Sementara ramuan pengumpul tenaga membantu mengumpulkan energi ke perut bawah. Ini cuma sedikit perhatian dariku. Semoga Tuan Ye jangan menolaknya. Aku cuma ingin menjalin hubungan baik dengan Tuan Ye. Lagi pula kita akan sama-sama orang yang Cheng. Aku juga berharap kamu, saudara sekampung, setelah keluar nanti bisa berprestasi. Siapa tahu nanti aku juga bisa numpang tenar sedikit. Terima kasih atas doanya. Terima kasih atas niat baiknya. Tuan Ye dan yang lain mau ke sekte Suji Suantian. Tuan Ye dan yang lain mau ke sekte Suji Suantian. Betul. Cepat. Anis sedikit. Berat pecahan dan satu betah. Bisa dipakai kalian berdua untuk biaya perjalanan dan mencari jalan. Selain itu, aku sudah siapkan kereta kuda untuk kalian di luar kota. Semoga Tuan Ye mau menerimanya. Tidak perlu berterima kasih. Hari ini apa yang terjadi? Aku, Ye Chen, pasti akan mengingatnya dalam hati. Jika suatu hari ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi baikmu. Gunung tinggi dan air jauh. Nanti kita bertemu lagi di dunia persilatan. Tuan, barang-barang ini nilainya tidak murah. Loh, begini ini, apakah terlalu memandang tinggi orang ini? Aku tidak pernah terlalu memandang tinggi siapapun. Juga tidak pernah meremehkan seseorang. Ichen ini terhadap Muzu Tigas dan Tampa Ampun. Tapi terhadap orang biasa dia rendah hati dan sopan. Terhadap keluarga pun, dia rela mengorbankan nyawa. Itulah yang disebut punya rasa dan setia. Tapi juga tidak kekurangan keberanian yang membara. Dialog Halloween zaman ini. Sayangnya keluarga Ye ini buta hati. Kalau tidak, nanti kita yang harus merunduk rendah. Tapi untungnya, hasil seperti ini sudah yang terbaik. Apa yang aku lakukan hari ini sebenarnya tidak butuh balasan dari dia. Asal dia tidak jadi musuhku, saja sudah cukup. Kalau dia bisa membalas budi, itu cuma kejutan tambahan saja. Ternyata begitu. Puan Mimeng besar hati.